Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan timeline pendidikan saya dari TK hingga sekarang. Yang pertama adalah saat TK, di mana pada 2005, saya masuk di TK Kristus Raja, dan dari situ saya mulai belajar, berinteraksi dan bermain dengan berbagai macam orang yang ada pada suatu lingkungan baru. 2 tahun kemudian, saya lulus dan harus kehilangan beberapa teman yang saya temui saat TK. Setelah itu, saya melanjutkan SD di Yohanes Gabriel, di mana pada kelas 4, pada 2010, saya mulai aktif bermain futsal dan sempat mengikuti beberapa perlombaan antar sekolah. Namun, pada 2012, saya mengalami cedera pada kaki kanan saya, yang menyebabkan saya harus berhenti bermain futsal karena masa pemulihan yang agak lama. Tak berselang lama, saya menyadari kalau ternyata saya rabun jauh, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bermain futsal dan memilih berenang sebagai olahraga. Lalu pada 2013, saya lulus dari Yohanes Gabriel dan melanjutkan pendidikan saya di SMP Santa Agnes, di mana pada saat itu, saya mulai memiliki hobi yang berhubungan dengan komputer seperti robotik dan web design. Namun pada kelas 8, saya sempat ketahuan kabur dari sekolah, di mana pada saat itu saya dan teman-teman saya sering pergi ke warnet di hari Sabtu saat ada kegiatan ekstrakurikuler. Setelah itu, saya juga sempat mempelajari desain dan editing saat kelas 8, dan di akhir kelas 9 saya kehilangan beberapa teman saya hanya untuk belajar UN. Namun, usaha saya tidak sia-sia karena akhirnya saya dapat lulus dengan mendapat nilai tertinggi UN di SMP Santa Agnes dengan nilai 371. Lalu pada 2016, saya lulus dan melanjutkan SMA di SMA Kristen Petra II, di mana saat itu saya belum terbiasa dengan gaya belajar di sana sehingga nilai saya di tahun pertama tidak terlalu bagus. Namun di tahun kedua, saya sudah mulai terbiasa dan mulai bisa memperbaiki nilai saya. Sehingga pada 2018, saya menyempatkan diri untuk belajar video editing dan 3D design. Lalu, saya lulus dari SMA pada tahun 2019. Lalu di tahun 2019, saya masuk di Fakultas Teknobiologi Ubaya dan mendapat beberapa pengalaman menarik sebagai peserta MOB dan GBB. Lalu di semester pertama, saya mendapatkan banyak poin kemahasiswaan dari PKM pertama saya dan juga meraih juara 2 karya film Ubaya Interfaith bersama dengan kelompok agama saya. Lalu di semester kedua, terjadi pandemi COVID-19 sehingga kuliah harus diberhentikan sementara secara offline. Di mana hal ini adalah hal yang menyedihkan, namun saya sempat aktif menjadi anggota KMM selama 2 periode dan menjadi si dokumentasi di acara MOB dan PAG meskipun dilakukan secara online. Sekian timeline dari saya, terima kasih.